Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini dalam mata kuliah hidroponik kita akan membahas tentang materi panen hidroponik. Kalau yang materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang perawatan, pemeliharaan tanaman. Kalau sekarang kita akan membahas tentang lanjutannya, materi panen hidroponik. Nah, panen sendiri itu sudah banyak saudara lakukan atau sudah saudara lakukan di proses budidaya, baik itu hidroponik yang kemarin kelompok maupun dalam proses budidaya secara konvensional. Nah, panen hidroponik sendiri itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan panen pada usaha budidaya konvensional. Hanya saja dinilai dia lebih bersih karena tidak berhubungan langsung atau tidak bersinggungan dengan tanah, seperti itu. Nah, panen biasanya kalau dalam hidroponik itu tanaman yang dibudidayakan adalah jenis-jenis hortikultura. Bisa itu buah, sayuran, atau tanaman hias. Nah, kualitas produk hortikultura itu biasanya ditentukan, panennya itu ditentukan ketepatan waktu saat dia masak fisiologis, seperti itu. Jadi sudah bisa dipastikan, sudah bisa diatur juga kemungkinannya kapan panen, kemudian kapan masa fisiologisnya, kemudian dia kualitas dan mutunya itu bisa ditentukan dari ketepatan waktu panen. Nah, waktu panen yang tepat itu saat masa fisiologis untuk produk-produk yang memang dijual sesuai dengan kebutuhan atau standar mutu yang ada. Panen sendiri, ini ada teknik-tekniknya. Nah, ada 3 teknik cara panen itu. Yang pertama, panen secara keseluruhan atau panen sekaligus. Contohnya ada tanaman selada, bayam, kemudian sawi, seperti itu. Kemudian yang kedua, panen sebagian. Panen sebagian itu misalnya kita melakukan penanaman tapi tanaman tersebut masih bisa diambil 2-3 kali lagi. Misalnya kangkung. Nah, kangkung itu kan bisa panen sebagian. Kita potong bagian atasnya, bagian daunnya, nanti kita sisakan batang yang bagian bawah. Itu nanti dia bisa tumbuh lagi bercabang, dipanen 2 hingga 3 kali lagi. Itu panen sebagian. Kemudian ada panen secara berkala. Kalau yang berkala ini biasanya untuk hortikultura yang memang dia agak lama hidupnya. Seperti cabai, tomat, kemudian terong, semangka, dan lain sebagainya. Itu kan bisa dipanen secara berkala, seperti itu. Itu adalah contoh buah-buahan atau tanaman-tanaman yang memang dipanen dengan teknik tertentu. Bisa teknik sekaligus, teknik sebagian, dan teknik berkala. Nah, kualitas produk hortikultura setelah dipanen itu tidak bisa ditingkatkan kualitasnya, hanya bisa dipertahankan. Jadi mutu kualitas produk hortikultura meskipun dia setelah dipanen dia mengalami proses masa fisiologis ataupun respirasi-transpirasi, sehingga produknya itu tidak bisa ditingkatkan kualitasnya, hanya bisa dipertahankan. Bahkan untuk mempertahankannya saja kita membutuhkan teknik khusus agar dia tidak menurun kualitas produknya. Pada saat dipanen, kualitasnya harus maksimal dengan penanganan yang baik, dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Nah, proses panen yang baik itu seperti apa? Dia tidak menimbulkan luka atau tidak melakukan pelukaan pada bagian luar atau bagian permukaan dari tanaman hortikultura tersebut atau tanaman yang dipanen. Kalau misalnya sudah terdapat luka, biasanya itu akan menjadi jalan masuk dari bakteri, patogen, dan lain sebagainya itu. Nah, indikator atau penanda yang dapat digunakan untuk penentuan waktu panen yang tepat adalah yang pertama biasanya kenampakan visual. Kemudian yang kedua indikator fisik. Yang ketiga indikator fisiologis. Nah, ini adalah indikator-indikator atau penanda yang biasanya digunakan oleh para praktisi pertanian dalam usaha pemanenan. Maksudnya ketika manen itu ada indikator yang dia gunakan. Yang pertama yaitu penampakan visual, secara langsung dilihat secara langsung atau dilihat menggunakan mata. Kemudian ada indikator fisik berupa biasanya
dites seperti itu. Kalau misalnya kita punya buah, kemudian kita mau ngecek apakah buah tersebut sudah matang, biasanya kita tekan. Nah, itu adalah indikator fisik. Kemudian indikator fisiologis, kita lihat kandungannya, apakah dia memang sudah matang, sudah manis, sudah seperti apa, kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi indikator-indikator yang bisa digunakan ketika mau panen. Kita akan bahas satu-satu mulai dari kenampakan visual. Penampakan visual ini paling banyak dipergunakan oleh para praktisi pertanian dalam mengecek atau indikator panen, baik pada komoditas buah maupun pada komoditas sayuran. Karena sifatnya sangat subjektif, keterbatasan dari indera penglihatan manusia. Ada yang mengatakan buah ini sudah ranum, ada yang mengatakan sayuran ini sudah siap dipanen karena kenampakannya sudah hijau. Seperti itu, atau ada juga mengatakan ini belum terlalu hijau, seperti itu. Nah, ini dia sifatnya subjektif karena satu orang dengan orang lain itu akan berbeda. Dan kekurangan dari kenampakan visual ini adalah sering salah. Jadi pemanen itu dilakukan terlalu muda atau terlalu awal, atau bisa juga terlalu tua dan sudah kelewat panen, karena memang kenampakan atau indikator subjektifnya orang itu beda-beda, tergantung dari indera penglihatannya. Kira-kira mau dipanen usia berapa, kemudian jenis hijaunya itu seperti apa. Kalau untuk sayuran daun, biasanya hijaunya itu bisa kelihatan. Tapi hijaunya antara orang satu dengan orang lain itu kan berbeda. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi salah. Menjadi waktu yang salah ketika penentuan panen. Apakah hijaunya sudah cocok dengan kemauan pasar atau belum. Nah, itu setiap orang akan beda-beda. Kadang-kadang kemodaan, kadang-kadang ketuaan, itu sering salahnya di situ. Kemudian yang selanjutnya ada indikator fisik. Nah, indikator fisik ini kita akan mengeceknya menggunakan suatu alat namanya penetrometer. Sering digunakan pada beberapa komoditas buah. Biasanya memang lebih banyak ke buah. Kalau ini buah yang sudah matang, dia akan memiliki tingkat kekerasan yang rendah karena dia semakin lunak ya daging buahnya itu. Nah, itu menandakan buah sudah siap dipanen. Cara penggunaan penetrometer ini kita tusukkan ke buah, kemudian nanti di sini akan ada angkanya, kira-kira berapa. Standar setiap buah itu berbeda-beda. Ada apel itu standarnya berapa, kemudian pir berapa, semangka berapa, kayak gitu. Nah, itu ada indikatornya masing-masing. Kalau buah sudah semakin matang, misalnya apel itu sudah semakin matang, dia tingkat kekerasannya itu akan berkurang. Kalau masih muda itu kan masih keras daging buahnya, sehingga dia tidak dipanen. Kalau misalnya sudah mulai kelihatan fisiknya itu ranum, dia akan ambil contohnya atau sampelnya, dicek menggunakan penetrometer, setelah itu nanti dia bisa dipanen. Ini untuk buah-buah. Tapi kalau untuk yang buah seperti buah cabai atau buah tomat itu tidak menggunakan indikator fisik, karena kan memang sudah dilihat dari visualnya aja udah kelihatan kapan kira-kira itu dipanen. Apalagi kalau misalnya buah cabai atau buah tomat menggunakan penetrometer, rusak kali buahnya ya kan, karena memang lebih kecil buahnya. Yang kedua, kalau tomat itu jenisnya kan memang dia lunak gitu, berair. Kalau misalnya dikasih penetrometer ya segitu-segitu aja gitu kan. Udah kelihatan dari bentuk visualnya kapan dia bisa dipanen. Jadi nggak perlu pakai penetrometer. Biasanya penetrometer ini digunakan untuk buah-buah dengan kadar daging buah yang padat kayak gitu, atau buah-buahan yang memang dia bukan mengandung banyak air. Jeruk apakah bisa Bu dibuat indikator fisik? Kalau jeruk nggak usah pakai penetrometer. Kalau jeruk itu kan cairannya banyak, kandungan airnya banyak, jadi nggak usah gitu. Lebih ke pir, apel, kemudian apalagi tuh peach, kayak gitu, buah-buahan yang memang dia daging buahnya tebal dan memang tekstur buahnya tuh crunchy. Kemudian ada indikator fisiologis. Nah, indikator fisiologis ini indikator utama biasanya untuk melihat laju respirasi. Nah, buah-buahan atau sayur-sayuran
hortikultura yang memang sudah dipanen ini, indikator fisiologis menjadi parameter utama untuk menjaga laju respirasi ketika setelah dipanen nanti. Tuh. Meskipun sudah dipanen, laju respirasi akan terus berjalan untuk produk hortikultura, sehingga itu menjadi penanganan tersendiri ketika pasca panen. Bagaimana cara menjaga agar respirasi tersebut tidak terlalu berjalan cepat. Kalau misalnya terlalu cepat nanti dia akan mudah busuk, dia akan mudah layu, seperti itu. Nah, kalau indikator fisiologis ini sangat baik diterapkan pada komoditas yang bersifat klimaterik atau yang bisa diperam, kayak gitu, yang memiliki proses pematangan setelah dipanen gitu. Kalau misalnya non klimakterik kan tidak bisa matang setelah dipanen ya, masih ingat ya materinya. Bahwa kalau misalnya klimakterik itu masih bisa diperam, masih bisa matang setelah dipanen. Contohnya mangga, kemudian pisang, kayak gitu. Kalau yang non klimakterik itu ya nggak bisa diperam, nggak bisa diimbus setelah dipanen, dia bukannya makin matang, tapi dia akan menuju ke busuk. Seperti itu contohnya jeruk, dia akan keriput kalau sudah dipanen. Dia nggak akan bisa makin matang, tapi dia makin kisut dan busuk. Kemudian, saat komoditas mencapai masa fisiologis, respirasinya mencapai klimakterik atau yang paling tinggi. Jadi kalau sudah masa fisiologis, respirasinya untuk tanaman-tanaman atau produk hortikultura yang klimakterik, itu respirasinya sudah paling tinggi kalau sudah dipanen. Masa fisiologis ini memberikan dampak yang baik terhadap produk hortikultura karena memang respirasinya sudah sangat tinggi, jadi bisa dimodifikasi baik itu suhunya maupun lingkungannya kalau misalnya sudah dipanen nanti gitu. Jadi kita bisa menentukan suhu berapa agar respirasinya itu tidak meningkat lagi gitu, karena kan memang sudah masa fisiologi sudah respirasi paling tinggi gitu. Kalau yang meskipun seperti itu, tapi kita perlu penanganan khusus terutama untuk proses pasca panennya. Setelah pasca panen, setelah dicuci, dikeringkan, seperti itu kita harus melakukan penanganan khusus seperti pendinginan atau pengemasan, di mana di situ tuh akan membantu mengurangi respirasi dari si produk komoditas atau komoditas hortikultura yang klimakterik ini. Tetap akan ada penanganan khusus meskipun respirasi pada produk klimakterik ini sudah yang paling tinggi. Nah, selanjutnya, ketepatan saat panen itu sangat menentukan kualitas produk tentunya. Kalau terlalu muda itu juga kurang bagus di pasaran, kalau terlalu tua dia seratnya sudah terlalu banyak. Produk yang dipanen tidak tepat waktu, kuantitas dan kualitasnya menurun. Kita tahu bahwa kalau misalnya sudah terlalu tua, itu seratnya semakin banyak dan kualitasnya akan menurun gitu, makin keras kah gitu kan. Kalau bayam sudah terlalu tua nanti dia berbunga. Kalau misalnya sawi terlalu tua itu juga batangnya juga menjadi keras kayak gitu. Selada kalau terlalu tua juga batangnya menjadi keras gitu kan, jadi pahit dia. Tapi kalau misalnya kemudaan, seperti apa kemudaan juga kalau selada itu bisa sedikit pahit, kemudian bayam juga kurang menarik kalau masih terlalu muda gitu. Pemanenan terlalu awal atau terlalu muda menurunkan kuantitas hasil pada banyak komoditas buah, menyebabkan proses pematangan tidak sempurna, sehingga kadar asam justru meningkat atau buah terasa sangat masam. Nah, ini pada produk hortikultura buah-buahan. Pemanenan yang terlalu muda itu akan menyebabkan buah itu lebih asam gitu, karena kan memang asam organiknya itu belum terbentuk sempurna, belum terombak menjadi karbohidrat atau menjadi pati, glukosa seperti itu. Sehingga pemanenan yang terlalu muda bisa menyebabkan buah masih asam. Kenapa kalau misalnya kita ngambil tanaman, misalnya ngambil mangga yang masih muda itu asam banget. Nah, itu karena asam-asam organiknya belum terakumulasi, belum berubah menjadi glukosa atau karbohidrat cadangan makanan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sudah terlalu tua, biasanya dia sudah menuju ke senesan atau menuju ke pembusukan. Jadi ada kandungan alkoholnya pada buah-buah yang memang sudah terlalu tua gitu, tua di pohon, sehingga
biasanya dia jatuh gitu. Jatuh si buah itu tuh nggak menggantung lagi di pohon karena ada kandungan alkoholnya atau kandungan gula-gula pati yang ada di bagian tangkainya itu. Jadi dia nggak kuat lagi gitu. Nah, kalau pemanenan yang terlalu tua, kualitasnya menurun dengan cepat saat disimpan. Kemudian rentan terhadap pembusukan, juga pada beberapa komoditas sayuran menyebabkan kandungan serat kasarnya meningkat dan tidak renyah lagi. Nah, kalau untuk buah-buahan itu cenderung dia ke pembusukan. Tapi kalau misalnya komoditas sayuran, dia cenderung ke kandungan seratnya meningkat. Sehingga dia tidak renyah lagi, lebih ke apa ya, kalau orang Jawa nyebutnya alot ya. Seperti itu. Kalau buah dia ke pembusukan, kalau misalnya sayur dia kandungannya itu, kandungan serat kasarnya itu meningkat sehingga dia nggak crunchy lagi, nggak renyah lagi, lebih ke alot, seratnya tuh lebih banyak gitu. Kemudian pemanenan itu secara manual bisa menggunakan tangan atau menggunakan mekanisasi atau menggunakan alat untuk memanen. Kalau menggunakan tangan kan diambil aja, terutama kalau untuk produk hortikultura yang di sayuran daun secara hidroponik itu tinggal diambil net potnya, kemudian dipisahkan dari rock wool, misalnya menggunakan rock wool, habis itu dicuci, itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya mau mekanisasi berarti menggunakan misalnya gunting potong atau gunting stek kayak gitu, itu bisa untuk motong. Kemudian menggunakan eh, alat-alat lain yang memang khusus untuk proses pemanenan. Yang perlu diperhatikan saat panen atau sedapat mungkin menghindari komoditas dari kerusakan fisik seperti memar, luka, lecet, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita perhatikan saat panen. Sedapat mungkin kita menghindari komoditas terhadap pelukaan fisik, kemudian luka, lecet, dan itu menjadi tempat masuknya bakteri patogen yang bisa menyebabkan pembusukan lebih cepat. Adanya kerusakan fisik memacu pembusukan, memacu transpirasi, respirasi, di mana tanaman akan cepat layu dan menurunkan kualitasnya. Juga bisa menginduksi serangan hama atau penyakit pasca panen. Oleh sebab itu, maka pemanenan dalam skala yang luas itu kadang-kadang menurunkan produksi karena memang tenaga kerjanya itu ditarget gitu. Harus selesai dalam sekian jam gitu. Misalnya kan kalau panen kan pagi ya. Pagi gitu. Terus kalau panen beberapa komoditas hortikultura itu kadang-kadang dilempar. Nah, pelemparan itu kemudian nanti gesekan-gesekan yang terjadi antara komoditas satu dengan komoditas lainnya itu menyebabkan luka lecet di permukaan yang itu menurunkan kualitas. Gitu. Kalau di hidroponik kan pelan-pelan manennya, kemudian nanti bisa di packing, setelah dipisahkan, setelah dicuci, dikering anginkan, nanti bisa di packing, dikemas gitu. Walaupun dalam skala yang luas, tapi kalau misalnya memang pekerjanya itu terampil, itu akan lebih mudah atau mengurangi pelecetan atau memar di bagian permukaan dan menurunkan kualitas gitu. Jadi kualitasnya masih bisa dipertahankan kalau memang si pemanen itu lebih terampil dan lebih hati-hati. Jadi panen ini merupakan salah satu kegiatan yang memang perlu penanganan khusus gitu agar nanti produk pasca panennya itu atau produk panennya itu tuh bisa dipertahankan kualitasnya dan masih bagus harganya di pasaran gitu, peminatnya juga nggak hilang, nggak pergi. Menjaga kualitas sayuran daun dapat dilakukan dengan cara mengurangi atau menghindari kerusakan sayuran sebelum panen dan saat lepas panen. Penanganan sayuran daun yang baik adalah yang pertama, panen pada umur panen yang tepat. Pada umumnya sayuran daun itu bisa dipanen pada waktu 21 hari setelah tanam. Biasanya 21 sampai 30 hari setelah tanam, tergantung kita maunya panen di usia berapa, tergantung permintaan pasar itu kita panen usia berapa gitu, umur berapa. Panen pada indeks panen yang tepat atau daun berwarna hijau terang dan bertekstur batang kokoh. Nah, kita harus tahu kapan daun berwarna hijau terang. Untuk daun-daun tertentu biasanya para pelaku pertanian itu menggunakan BWD atau bagan warna daun untuk melihat kapan hijaunya itu bisa dipanen gitu.
tingkat hijau mana yang disukai pasar dan tingkat hijau mana kandungan klorofilnya itu pas maksimal, bukan kemudian seratnya juga belum terlalu tinggi sehingga bisa dipanen dan meningkatkan kualitas dari si sayuran tersebut. Kemudian yang ketiga, panen pada waktu yang tepat atau panen pada pagi hari untuk mengurangi proses penguapan dan yang dapat mempercepat pelayuan. Biasanya panennya pagi, kemudian nanti dicuci, disortir kayak gitu, kemudian nanti baru dikemas. Nah, biasanya panennya pagi atau sore hari untuk mengurangi pelayuan. Tapi kalau sore kan itu nanti ke malam, baru diangkut pagi. Nah, itu tergantung dari jauhnya jarak yang ingin ditempuh oleh si penjual. Kalau misalnya memang dekat atau mau dipasarkan pagi hari ya, pagi hari dini hari gitu kayak pasar induk, nah itu biasanya panennya sore. Kalau misalnya luasannya juga nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya memang luasannya besar, kemudian itu jarak pengirimannya jauh, biasanya dipanennya dia lebih pagi. Yang keempat, lakukan pemotongan akar untuk menghindari kontaminasi kotoran, pencucian sayuran pada air mengalir, dan pengemasan. Nah, proses panen setelah di ini kita bicara soal hidroponik ya. Jadi kalau misalnya dipanen, diambil dari netpotnya, kita ambil netpotnya, kemudian kita pisahkan dari rockwoolnya. Setelah itu dilakukan pemotongan akar. Untuk apa? Untuk menghindari kontaminasi. Kemungkinan-kemungkinan di akar itu ada bakteri, jamur, patogen, kayak gitu tidak akan mengkontaminasi dari sayuran daun tersebut. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang patogen ataupun hama yang bisa menyerang akar dari tanaman hidroponik. Nah, itu jangan sampai kebawa ke daun sehingga kita potong daunnya, potong akarnya untuk menghindari kontaminasi ke daun kayak gitu. Kemudian dilakukan pencucian untuk menghindari kotoran-kotoran ataupun adanya bibit-bibit patogen. Setelah itu baru dikeringkan dan dikemas. Contoh kriteria sayuran daun yang siap panen. Nah, kita ambil beberapa contoh saja. Yang pertama ada sawi. Sawi itu umur panennya paling lama 70 hari, paling pendek 40 hari, tergantung nanti permintaan pasar seperti apa. Ini umur sawi setelah pindah tanam. Kemudian perhatikan fisik tanaman seperti warna, bentuk, dan ukuran daun. Cara panennya ada dua macam, yaitu mencabut seluruh tanaman beserta akarnya dengan memotong bagian pangkal dan dengan pisau tajam. Jadi bisa dicabut semuanya sampai akar, kemudian dicuci, dikeringkan dan dikemas, atau kita potong hanya bagian-bagian antara akar dengan batangnya gitu. Jadi akarnya kita hilangkan gitu. Itu bisa menggunakan dua cara tersebut untuk sawi ya. Ini kita bicara tentang hidroponik. Jadi sawi di hidroponik. Kemudian contoh selanjutnya ini ada kangkung. Nah, saudara sudah nanam kangkung, minggu depan panen. Contoh kriteria sayuran kangkung ini siap dipanen pada usia 30-45 hari setelah tanam. Kemudian tergantung dari varietas dan tipe tanaman kangkungnya. Ada kangkung yang lebih cepat, biasanya belum sampai 30, misalnya 28 kayak gitu sudah bisa dipanen. Itu ada jenis kangkungnya itu kan beda-beda. Kemudian keinginan pasarnya juga seperti apa. Dan kangkung kan kita tahu bahwa memang kangkung ini bisa dipanen beberapa kali gitu, 2-3 kali. Misalnya mau panen hari ini untuk masak khusus untuk keluarga aja gitu, nggak untuk dijual, ya udah dipanen sedikit sebagian, nanti dia akan tumbuh tunas lagi dan bisa dipanen selanjutnya. Baru nanti kalau ketiga kali dipanen keseluruhan terus dibersihkan semuanya. Termasuk alat vertikulturnya atau hidroponiknya itu dibersihkan, dicuci, dihilangkan lumpurnya, kemudian baru dipasang lagi dan ditanami lagi. Untuk panen yang berulang, tunas dipotong sesuai permintaan, biasanya seminggu sekali. Nah, ini tergantung varietasnya juga ya. Kalau misalnya ada kangkung yang bisa tumbuh seminggu sekali, ya berarti bisa dipanen seminggu sekali sampai 3 kali. Tapi kalau misalnya jenis kangkungnya itu agak lama, bisa 2 minggu sekali dipanennya. Panen yang berulang menghambat pembungaan dan memicu tumbuhnya tunas lateral yang berkembang menjadi tunas batang baru. Nah, ini contoh panen berulang.
Kalau tadi si sawi panennya langsung keseluruhan gitu. Kalau ini adalah contoh sayuran daun yang panennya berulang. Kemudian contoh kriteria sayuran daun siap panen. Ini selanjutnya selada. Nah, selada ini juga bisa berkala, misalnya sebelah sini dulu, kemudian nanti yang sebelah sana gitu. Kalau misalnya memang punya tanaman selada atau hidroponik yang luas gitu. Bisa dipanen berumur kurang lebih 2 bulan atau 60 hari. Dari 45 sampai 60 hari tergantung permintaan pasar dan jenis dari varietas si selada ini. Ada selada hijau, selada merah gitu kan. Kemudian panen dapat dilakukan dengan cara mencabut batang tanaman dengan akar-akarnya atau memotong pangkal batangnya. Sama seperti sawi tadi, bisa dijual sama akarnya atau bisa juga dipotong pangkalnya dengan akarnya itu tuh dipotong gitu. Jadi sisakan akarnya, jangan sampai akar itu menjadi penghambat atau menjadi sumber patogen bagi si daun. Kemudian panen selada dilakukan dengan mencabut tanaman sampai ke akarnya. Setelah dipanen, bagian akarnya dicuci dan daun-daun yang rusak dibuang. Nah, biasanya tanaman selada ini banyak uletnya gitu, ulet Plutella misalnya kan, atau ada yang kerdil kayak gitu. Nah, itu dibuang atau dibersihkan gitu. Untuk penanganan panen itu sudah sangat apa ya? Sangat detail dibahas pada beberapa komunitas atau pada usaha budidaya yang lain gitu. Hanya saja kalau untuk penanganan panen ini merupakan salah satu kegiatan yang memang butuh penanganan khusus gitu, karena selanjutnya panen dan pasca panen itu akan menentukan kualitas dari si tanaman ini atau produk hortikultura yang dijual gitu. Kualitas kuantitasnya itu dipertaruhkan atau dipertahankan ketika dia sedang masuk masa panen dan pasca panennya, pengemasannya baik apa enggak, kemudian panennya itu tuh sesuai apa enggak gitu waktunya. Kemudian bentuk visualnya seperti apa. Nah, itu butuh ketelitian-ketelitian dari praktisi pertanian gitu. Jadi jangan asal-asalan aja kalau panen gitu ya, terutama kalau misalnya memang panen tersebut mau dijual agar tidak turun kualitasnya dan harganya begitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk materi panen. Minggu depan kita akan membahas tentang pasca panennya, kemudian minggu depannya lagi akan UAS gitu. Semoga bermanfaat materinya. Saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.